Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian Oktareza, NIM A1S119115 kelas R002, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Jambi, Fakultas FKIP. Saya akan mereview tentang materi manajemen konseling sekolah. Yang pertama, konsep dasar program bimbingan konseling komprehensif. Pengertian BK komprehensif. BK komprehensif adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dirancang oleh konselor untuk membantu siswa dalam upaya untuk mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, yang secara utuh melibatkan konselor, pemimpin sekolah, guru mata pelajaran, staf administrasi, orang tua, dan masyarakat. Tujuan BK komprehensif agar kegiatan BK di sekolah terlaksana dengan lancar, efektif, efisien, serta dapat dievaluasi baik program, proses, dan hasilnya. Prinsip pelaksanaan dan perkembangan BK. Menurut Van Hoos, individu mempunyai potensi dan pendidikan hendaklah membantu mengembangkan potensinya. Bimbingan didasarkan pada ide bahwa setiap anak unik. Bimbingan merupakan bantuan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Bimbingan adalah pelayanan unik yang dilakukan oleh ahli yang telah mengikuti latihan khusus. Prosedur penyusunan program BK komprehensif. Menyusun program bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah dimulai dari kegiatan asesmen atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. Kegiatan asesmen ini meliputi 1. Asesmen lingkungan yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah atau madrasah dan masyarakat, orang tua peserta didik, saran dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, kebijakan pemimpin sekolah atau madrasah. 2. Asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik seperti aspek-aspek fisik, kesehatan, dan keberfungsiannya, kecerdasan, motivasi belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minatnya, pekerjaan, jurusan, olahraga, seni, dan keagamaan. Masalah ini mudah yang dialami dan kepribadian atau tugas-tugas perkembangannya. Struktur program tahunan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana dan prasarana, anggaran biaya. Selanjutnya, program bimbingan dan konseling, rencana kegiatan, action plan. Bidang layanan terdiri dari pribadi, sosial, belajar, karir. Setelah itu ada tujuan layanan, komponen program, strategi layanan, kelas, tempat, materi, metode, media, seleksi, ekuivalensi. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. 1. Menentukan tujuan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. 2. Menentukan kriteria evaluasi. 3. Memilih instrumen penilaian. 4. Menganalisis data. 5. Membuat laporan. Ini terdiri dari deskripsi hasilnya, analisis hasil, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, akuntabilitas bimbingan dan konseling. Pengertian akuntabilitas secara umum. Akuntabilitas dipandang sebagai konsep penting dalam kehidupan suatu lembaga atau organisasi. Konsep ini memungkinkan diperolehnya gambaran kinerja dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Para ahli yang bergelut dalam bidang
meyakini bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip mendasar dalam penyelenggaraan atau terciptanya sebuah pemerintah atau lembaga organisasi yang baik. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilihat sebagai suatu kegiatan yang dapat meyakinkan seseorang sehingga memiliki kepercayaan terhadap program atau kegiatan yang dilakukan. Rukun dan Pedoman abad 15. Tujuan akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan. Young dan Kavenbrecht dalam Top-Demir 2010, dalam Paulini dan Top-Demir 2013 menjelaskan bahwa akuntabilitas dilaksanakan untuk menghubungkan program konselor sekolah dengan prestasi akademik para siswa. Terkait dengan hal ini, akuntabilitas dilakukan untuk memantau perkembangan siswa yang mengurangi kesenjangan prestasi siswa, menilai dan mengevaluasi permasalahan, menunjukkan keefektifan program konseling sekolah. Yang kedua, memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. Konselor harus memulainya dengan mempertimbangkan data sekolah dan menentukan di mana kesenjangan tersebut muncul. 3. Untuk mencari dan mengevaluasi program, konselor perlu melihat keefektifan program bimbingan dan konseling. 4. Untuk mempersiapkan keefektifan program konseling sekolah, konselor perlu menganalisis dan mengomunikasikan dengan staf sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan bersama-sama untuk membantu seseorang klien. Selanjutnya, manfaat akuntabilitas. Sugio 2014 memaparkan bahwa akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling berfungsi untuk memperoleh balikan mengenai hasil kerja konselor, mempertimbangkan penggunaan metode dalam layanan bimbingan dan konseling, dapat lebih mengenal kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang belum terrealisasikan, mengurangi cara kerja yang sifatnya rutinitas, dan menemukan inovasi layanan bimbingan dan konseling. Sebagai dasar untuk memberikan masukan dalam rekrutmen konseling, memberikan pertimbangan dalam peningkatan keterampilan konselor melalui pengiriman untuk mengikuti pelatihan-pelatihan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, komponen akuntabilitas. Menerima tanggung jawab menurut Bavli sebagaimana dikutip oleh Wood, Jr. dan Winston dalam Furqan dan Batluman 2014. Akuntabilitas menyiratkan adanya penerimaan tanggung jawab. Dalam hal ini adalah pelaksanaan program. Menerima tanggung jawab berarti siap menghadapi kenyataan, tidak menyembunyikan suatu kebenaran, berani mengakui kekurangan dalam program. 2. Komunikasi antara pengelola program stakeholder merupakan indikator penting dalam akuntabilitas. Levision dan Furqan 2014. Sejalan dengan pandangan ini, Rian dalam Furqan dan Batlumaan 2014 mengemukakan bahwa akuntabilitas dapat dipandang sebagai respon terhadap kebutuhan dan harapan stakeholder terkait dengan program. 3. Penjelasan kepada stakeholder mengenai program. Penjelasan mengenai program kepada stakeholder merupakan komponen penting dalam akuntabilitas. Para ahli belum sepakat tentang jenis informasi yang mau disampaikan kepada stakeholder. Menurut Merrick dalam Furqan dan Batluman, informasi yang dijelaskan kepada stakeholder meliputi standar dan tujuan program. 4. Mekanisme umpan balik. Akuntabilitas
menuntut adanya mekanisme umpan balik yang memungkinkan stakeholder dapat memberikan masukan kepada pengelola program. Menurut Emergency Capacity Building Project dalam Furqan dan Badrul-Jama'an 2014, penetapan mekanisme umpan balik memungkinkan masyarakat sebagai penerima layanan menjelaskan kepada lembaga-lembaga apakah program tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan. 5. Perbaikan program Emergency Capacity Building Project dalam Furqan dan Badrul 2014 menjelaskan bahwa menanggapi atau melakukan perubahan didasarkan pada umpan balik yang diterima. Sejalan dengan hal ini, Stranger dan Smith dalam Furqan dan Badrul-Jama'an 2015 memaparkan bahwa adanya perbaikan yang kontinu merupakan kunci akuntabilitas. Sekian, terima kasih. Itulah review dari saya, Muhammad Asman Reza.